Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Tuan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, panitia penyelenggara yang saya hormati, dan tak lupa kepada rekan-rekan sahabat dakwah yang saya hormati dan saya banggakan. Ada kata yang indah saya memanjatkan puja yang menjadi penghias kata hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kata yang indah saya memanjatkan puja yang menjadi penghias hati hanya kepada Allah Rabbul Izzati. Syukur hasil tafakur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat iman yang bersifat rahman, yang telah menciptakan bumi tanpa tiang, langit tanpa bendungan, dan menjadikannya kita umat-umat sebagai khalifah di muka bumi ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Syirron muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengikuti lomba dakwah yang diselenggarai oleh LDK Al-Kahfi ini. Dan insya Allah saya akan memberikan tema yang berjudul menerapkan akhlak Rasulullah di era globalisasi. Setelah Allah utus seorang manusia yang mulia yang akan dilahirkan dari rahim sucinya Siti Aminah yang digandang-gandangkan kelahirannya telah ditunggu-tunggu oleh semua manusia yang dinobatkan Allah sebagai panglima penegak panji tauhid di atas bumi ini. Siapa lagi jika bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berlangsung dengan itu, beliau juga tercatat dalam buku sejarah sebagai orang paling berpengaruh di muka bumi ini. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Syirron muslimin rahimakumullah. Jika Allah sudah berkata dalam kalamnya yang suci, tidak ada satupun orang yang bisa membantah atau menghalangi pada saat ini. Sungguh ironi kita saksikan betapa luntur dan pudarnya akhlak remaja. Padahal mereka sudah diberikan amanah yang sangat besar untuk menjawab tantangan seleksi dunia globalisasi yang meliputi aspek-aspek kehidupan masa yang akan datang. Kuman dan kutil mulai menggerogoti estafet bangsa ini. Yang pertama adalah kuman. Apa itu kuman? Kuman adalah kurangnya iman. Sungguh mudah pemikiran bangsa pada saat ini yang didoktrin oleh strategi para manusia atau bisa disebut dengan the world order. Bisa kita ambil contohnya sebagai dihadirkannya buaya game yang menjadikan para remaja lebih memilih bermain game dibanding menyeru seruan Allah. Para remaja lebih menuhankan hal itu dibanding menyeru seruan Allah. Sungguh naudzubillah min dzalik. Yang kedua adalah kutil. Apa itu kutil? Kutil adalah kurang teliti. Pada saat ini, kita sebagai manusia telah terlena dengan yang namanya sihir dunia, yang terutama adalah 3 tak. Apa itu 3 tak? Harta, tahta, dan wanita. Laki-laki mana yang tidak mau dikasih perempuan yang cantik? Laki-laki mana yang tidak mau dikasih perempuan yang bagus buat dirinya? Dan teman-teman, pada saat ini juga banyak pemimpin, banyak pejabat yang diberikan amanat untuk menjalankan sebuah pekerjaan, namun mereka lupa akan hal itu. Mengapa mereka hanya terlena oleh yang namanya harta? Pada saat ini juga kita sering tertipu oleh yang namanya berita-berita yang kita dapatkan di HP kita. Berita itu belum tentu kebenarannya atau tidak ada kebenarannya atau bisa disebut dengan berita hoax.
Mengapa teman-teman kita bisa dibohongi? Mengapa kita bisa terbohongi? Mengapa kita bisa tertipu? Karena kita kurang ilmu, karena kita minim akan ilmu tersebut. Maka dari itu, tidak ada satu orang pun yang mulia di muka bumi ini, tidak ada satupun idola yang kita idolakan selain Nabi Muhammad SAW. Kita tanamkan dalam diri kita sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah, sifat sidiknya, sifat amanahnya, sifat tabliknya, dan sifat patonahnya. Kita tanamkan dalam diri kita karena sesungguhnya tidak ada satupun idola yang kita idolakan selain Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan mental untuk menghadapi masa yang akan datang. Karena sejatinya bangsa kita membutuhkan para remaja pada saat ini. Beberapa masa yang akan datang dengan melibatkan syariat Islam atau ajaran Islam. Siron muslimin rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kekurangan datang dari saya dan kelebihan datang dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.